Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Siswa-siswa SMA Plus Darul Furqan, alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, semangat, kesempatan dan kesenangan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk memahami ilmu tersebut dengan mudah dan sesuai dengan keridhoannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Siswa-siswa SMA Plus Darul Furqan kelas 11 diniyah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran usul fikih yang kemarin sudah masuk ke dalam mukhassis muttasil pada al-istithna. Dan kemarin kita kurang menyebutkan satu syarat di dalam istithna, yaitu, baik kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini dijelaskan wasyartu tsalitsu min syurutil istithna, dan syarat ketiga dari syarat-syarat istithna, lam yadhkurhul muallif huna, penulis kitab tidak menyebutkan dalam kitabnya. Nah, ini disarah nih di dalam syarah. Wahwa, yaitu syarat ketiganya adalah an yakunal istithna, hendaklah istithna min jinsil mustathna minhu, jenisnya sama dengan jenis mustathna minhu. Fa idza kana al istithna, dan jikalau istithna min ghairil jinsi, jenisnya berbeda dengan jenis mustathna minhu, lam yasih, maka istithnanya tidak sah, tidak berlaku, sehingga kembali kepada hukum asal. Misalnya, misaluhu an yaqula, seseorang berkata lahu asyratu riyalatin, orang tersebut punya hak hutang yang harus saya bayar sejumlah 10 real. Artinya saya punya utang 10 real dengan orang itu. Illa thauban, kecuali baju. Nah, ini istithna dan ini mustathna minhu, tidak ada kesamaan jenis. Mustathna minhunya tentang 10 real, istithnanya tentang baju. Jadi nggak ada jenis jadi tidak ada kesamaan jenis di sana, sehingga istithnanya tidak sah. Maka kembali ke hukum asal. Apa itu hukum asal? Saya memiliki hutang 10 real kepada orang tersebut. Yang di sini jelaskan fahina idzin la yasih al istithna, padahal itu tidak sah istithnanya, li'annal istithna li thawb, karena istithnanya untuk baju. Wa thawbu laisa min jinsil rialat, dan baju bukan jenis dari real. Hadza madhab jumhur usuliyin, dan ini adalah madhabnya jumhur ulama usul. Baik, maka dengan demikian selesailah tentang al-istithna dan syarat-syarat istithna. Mari kita lanjutkan ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu Fanian, yang kedua, minal mukhassisil muttasili, dari mukhassis muttasil adalah asyartu, syarat. Jadi yang pertama tadi adalah istithna, sekarang bentuk mukhassis muttasil yang kedua adalah syarat. Wa huwa lughatan, dan syarat secara lugoh, secara bahasa, artinya adalah al-alamah, tanda. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini adalah takliku syai'in bi syai'in wujudan,
menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya pada keberadaannya, au adaman atau pada ketidakadaannya. Bi'in syartiyah, dengan in syartiyah, au ihda akhwatiha, atau dengan salah satu kata-kata syarat yang lainnya. Baik, kita jelaskan ya sesuai dengan pengertian di sini. Maka syarat yang dimaksud dalam hal ini adalah syarat secara lugoh, bukan syarat secara syar'i. Baik, saya coba jelaskan ya. Syarat secara lugoh ialah yang disyaratkan ada jika syarat ada. Tapi jika syarat tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Nah, ini dia. Kalau syarat secara lughah itu ialah yang disyaratkan ada jika syaratnya ada. Tapi jika syaratnya nggak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Contohnya gini. Jika kamu mengunjungiku, maka aku akan menjamumu. Menjamu. Ya, menyambut dengan baik. Jamuan. Jika kamu mengunjungiku, ini syarat. Ini yang Ustadz tebalkan, ini syarat. Maka aku akan menjamumu. Ini adalah yang disyaratkan. Ini Ustadz cetak miring. Adalah yang disyaratkan. Yang dicetak tebal syarat, yang dicetak miring adalah yang disyaratkan. Nah, di sini dijelaskan. Secara lugo, syarat itu adalah jika syaratnya ada, maka yang disyaratkan juga ada. Nah, jika kamu ngunjungin saya, maka saya bakalan menjamumu. Ini menjamu bakalan terjadi jika mengunjungi ada. Tapi jika syarat tidak ada, maka yang disyaratkan juga nggak ada. Dengan kata lain, jika kamu tidak mengunjungiku, maka aku tidak akan menjamumu. Itu dia syarat secara syarat secara bahasa. Syarat dari sisi bahasa. Karena syarat itu ada dua, ada syarat secara bahasa dan ada syarat secara syar'i. Atau biar lebih gampang agar nggak menjadi bingung, Ustadz khawatirnya kalian memahami ini syarat arti secara bahasa, bukan. Tapi syarat itu ada syarat lugawi. Gini aja deh biar gampang. Lugo itu kan bahasa. Syarat lugawi ialah yang disyaratkan ada jika syarat ada. Tapi jika syarat tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Dan ada syarat syar'i. Syarat dalam pandangan syar'i. Apa itu syarat syar'i? Ialah jika syarat tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Tapi jika syarat ada, maka yang disyaratkan bisa ada, bisa tidak ada. Ini perbedaannya di sini lebih jelas. Kalau syarat syar'i ialah jika syaratnya tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Tapi jika syaratnya ada, maka yang disyaratkan bisa ada, bisa tidak ada. Sehingga jika syaratnya ada, belum tentu yang disyaratkan ada. Nah, dengan contoh mudah-mudahan lebih jelas. Ini contoh dari syar'i. Contoh syarat syar'i. Wudu untuk sholat. Wudu itu kan syarat. Ini syarat syar'i tapinya ya. Syarat yang kaitannya dengan syar'i. Jika wudu tidak ada, maka sholat tidak
ada. Jika wudu ada, maka sholat bisa ada, bisa tidak ada. Kan jelas ya? Jadi kalau seseorang nggak wudu, terus dia sholat, yang nggak bakalan sah sholatnya, sehingga sholatnya dianggap tidak ada. Seseorang nggak wudu, terus dia sholat, maka sholatnya dianggap nggak sah atau dianggap nggak ada. Makanya jika wudunya nggak ada, sholatnya nggak ada. Tapi jika seseorang wudu, apakah dia harus sholat? Nggak juga. Nah ini dia syarat syar'i, syarat yang berkaitan dengan syariat. Syarat yang berkaitan dengan syariat. Syarat yang berkaitan dengan syariat berbeda dengan syarat yang berkaitan dengan bahasa. Kalau syarat lugawi, sekali lagi syarat lugawi ialah jika syaratnya ada, maka yang disyaratkan pun ada. Jika syaratnya tidak ada, maka yang disyaratkan pun tidak ada. Sedangkan syarat syar'i, jika syaratnya nggak ada, maka yang disyaratkan juga nggak ada. Tapi jika syaratnya ada, yang disyaratkan bisa ada, bisa nggak ada. Nah, dalam pembahasan usul fikih kita, syarat yang dimaksud di dalam mukhasis muttasil di sini adalah syarat secara lugawi. Syarat secara lugawi. Yang artinya adalah menggantungkan sesuatu dengan sesuatu dalam keberadaannya. Misalnya, jika sesuatu ini ada, maka sesuatu itu juga ada. Atau ketidakberadaannya. Contohnya, jika sesuatu ini tidak ada, maka sesuatu yang itu pun juga tidak ada. Sekali lagi kita ulang ya. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya pada keberadaannya atau tidak keadaannya atau tidak keberadaannya. Dan menggantungkannya itu dengan kata in syartiyah yang artinya jika, atau salah satu kata-kata dari syartiyah. Salah satu kata-kata dari syarat. Karena syarat itu bukan cuma in saja, tapi ada mata, ada iza, ada man, dan juga ada ma. Itu bisa kalian pelajari dalam ilmu nahwu. Baik, coba kita bahas ya. Takliku syai' bi syai'in, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu pada keberadaannya. Ini contoh pada keberadaannya. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada keberadaannya. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada keberadaannya. Baik. Ini contohnya. Jika kamu masuk Islam, kamu akan masuk surga. Nah, ini dia. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada keberadaannya. Orang akan masuk surga jika dia masuk Islam. Artinya gini, jika keberadaan orang ada pada agama Islam, maka keberadaannya bakalan ada pada surga. Ini menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada keberadaannya. Sekarang menggantungkan sesuatu dengan sesuatu pada ketidakberadaannya. Sekarang ketidakberadaannya. Contohnya apa? Jika kamu tidak masuk Islam, maka kamu tidak akan masuk surga. Nah, ini dia. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu tapi pada tidak keberadaannya. Dan menggantungkannya di sini dengan kata in syartiyah. Karena in artinya jika. Seperti itu. Ya, kita kembali lagi. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada keberadaannya.
Jika kamu masuk Islam, kamu masuk surga, itu keberadaan. Au adaman atau ketidakberadaan. Jika kamu tidak masuk Islam, maka kamu tidak akan masuk surga. Bi'in syartiyah, dengan in yang artinya in syarat. In sebab akibat. Dan jika diterjemahkan in itu artinya jika. Au ihda akhwatiyah, atau dengan kata-kata syarat selain in yang termasuk akhwatnya in. Apa saja? Ada iza, ada mata, ada man. Nah, di sini dia ya dijelaskan. Akhwatuha, teman-temannya in syarat adalah iza. Artinya jikalau. Wa mata, artinya kapanpun. Mata tadhabu adhabu, kapanpun kamu pergi, saya akan pergi. Waman, dan siapapun. Wama, dan apapun. Syartiyah, dimana semua kata ini termasuk dalam golongan syarat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa syartun mukhassisun sawa'an taqaddama am ta'akhkhara. Syarat itu akan mengkhususkan yang umum, sama saja baik syarat itu taqaddama berada di depan, am atau ta'akhkhara berada di belakang. Jadi in dan teman-temannya tadi akan mengkhususkan yang umum, baik innya itu ada di depan atau ada di belakang kalimat. Mau ditaruh di depan mau ditaruh di belakang, maka dia akan tetap mengkhususkan. Berbeda dengan istitsna ya. Istitsna itu kan selalu berada di belakang. Contohnya hadoro tullabu, para siswa hadir, illa Muhammadan, kecuali si Muhammad. Nah, istitsna datangnya di belakang terus. Sedangkan syarat datangnya bisa di depan, bisa di belakang. Nah, ini contoh nih. Misalul mutaqaddim, contoh syarat yang ada di awal kalimat. Qauluhu ta'ala, firman Allah, fil musyrikin, pada orang-orang musyrik. Fa in tabu, jikalau mereka orang-orang musyrik nih, innya ada di depan nih. Innya ada di depan, ini in syartiyah yang mengkhususkan. Jikalau mereka taubat, orang-orang musyrik, wa aqamus sholata, lalu mereka mendirikan sholat, wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka berikanlah mereka jalan, artinya jangan diganggu. Seperti ya, kita mendesak orang-orang musyrik untuk masuk Islam, lu biarin mereka, maksudnya gitu. Fa khallu sabilahum, maka biarkan mereka. Nah, jika di sini in syarat di sini ada di awal. Wa mithalul mutaakhiri, dan contoh in syarat yang ada di akhir kalimat. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina yabtagunal kitaba, dan orang-orang ya, alladzina yabtagunal kitaba. Ya. Baik, artinya walladzina yabtagunal kitaba, dan para budak yang menginginkan perjanjian mukatabah, ya, perjanjian untuk bebas dengan kalian. Walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum, dan orang-orang yang menginginkan perjanjian mukatabah dari kalangan budak yang kalian miliki, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian mereka, in alimtum, jika kalian mengetahui, fihim, pada mereka, khairon, ada kebaikan. Nah, lihat, in syartiyahnya ada di akhir, dan in syartiyah walaupun ada di akhir tetap memberikan pengkhususan.
Nah, saya ulang ya. Di sini pengkhususannya bagaimana? Hukum awalnya orang-orang musyrikin itu tidak diberikan kebebasan. Tidak diberikan kebebasan. Kalau mereka melawan ya diperangi. Kalau mereka tidak melawan ya mereka membayar jizyah. Mereka bayar jizyah. Itu hukum yang berlaku pada umumnya orang-orang musyrik. Namun dalam ayat ini dikecualikan, dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Jika orang-orang musyrik itu bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Artinya ya jangan diperangi lagi dan jangan dimintai pembayaran jizyah lagi. Nah, di sini ada di awal dan dia mengkhususkan orang-orang musyrik yang umum. Dan di sini ini ada di akhir dan dia mengkhususkan budak-budak yang ingin melakukan perjanjian mukatabah. Nggak semua budak bisa disetujui permintaan perjanjian mukatabahnya. Nah, di sini dikhususkan budak-budak yang disetujui permintaan perjanjian mukatabah hanyalah budak-budak yang jika majikannya tahu ada kebaikan pada diri budak tersebut. Jika nggak ada kebaikan ya nggak usah diikuti permintaan perjanjian mukatabah oleh si budak tersebut. Sekali lagi, syarat itu tetap mengkhususkan yang umum, baik ia terletak di awal atau di akhir. Siswa-siswa SMA Plus Riwaul Furqan. Nah, di sini ditambahkan nih satu contoh. Fa in talaqaha fala junaha alaihima. Jika seorang suami menceraikan istrinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya an yataroja'a. Tidak ada dosa bagi keduanya jika keduanya ingin rujuk kembali, bai'an, barengan lagi. In zonna an yuqima hududallah. Jikalau keduanya ya berprasangka bahwa masing-masing akan menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, di sini ada dua dan dua-duanya syarat. Pada kata tolaqoha itu adalah syarat yang ada di depan. Sedangkan pada firman Allah zonna ayyuki mahududallah, ini yang kedua adalah syarat yang letaknya di akhir. Dan kedua-duanya mengkhususkan, kedua-duanya mukhassis muttasil. Kedua-duanya mukhassis muttasil. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi dengan kata lain, mukhassis muttasil yang kedua adalah syarat, yang artinya adalah tanda atau sebab akibat. Dan syarat yang dimaksud di sini adalah syarat secara bahasa, yaitu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada keberadaan atau ketidakadaannya. Dan alat untuk menggantungkan atau kata untuk menggantungkannya adalah in atau idza atau mata atau man atau ma. Yang kesemuanya kata itu memiliki arti syarat, sebab akibat, jika maka, seperti itu. Dan syarat ini bisa berlaku baik dia diletakkan di tengah atau diletakkan di akhir. Ya. Kalau diletakkan di awal sebagaimana tadi firman Allah pada orang-orang musyrik, fa in tabu. Ini yang mengkhususkan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik hukum umumnya adalah ya, diperangi jika mereka melawan, dimintai pembayaran jizyah kalau mereka nggak mau perang. Namun pada ayat tersebut dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Yaitu jika orang-orang musyrik itu bertaubat, maka mereka dibebaskan, dibiarkan. Ini yang terletak di awal. Sedangkan yang terletak di akhir adalah contohnya
firman Allah yang berkaitan dengan budak-budak yang meminta perjanjian mukatabah, pembebasan diri. Jadi nggak semua budak diberlakukan perjanjian mukatabah, nggak semuanya, hanya budak-budak yang dianggap oleh majikannya memiliki kebaikan. Nah, ini dikhususkan berarti dengan budak-budak yang dianggap oleh majikannya memiliki nilai kebaikan, seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya yang termasuk dari mukhassis muttasil, adalah as-sifah, sifat. Nah, sifat di sini adalah sifat yang dianggap oleh ulama usul. Ya. Karena sifat yang diartikan dan dipahami oleh ulama usul berbeda dengan sifat yang diartikan dan dipahami oleh ulama nahu. Kalau ulama nahu menjelaskan sifat itu adalah keterangan tambahan yang berkaitan dengan karakter. Misalnya, ja'at thalibul jadidu, datang murid baru. Al-jadidu itu adalah sifat karena kaitannya dengan karakter, muridnya baru. Itu ulama nahu. Sifat itu naat. Sedangkan sifat yang dipahami oleh ulama usul bukan hanya pada naat saja, tapi juga yang termasuk sifat dan dianggap oleh ulama usul adalah yang pertama naat. Naat itu sifat. Yang kedua badal. Badal itu juga dianggap sifat oleh ulama usul. Dan yang ketiga adalah atfu bayan. Nah, ada naat, ada badal, ada atfu bayan. Dan ketiga-tiganya ini oleh ulama usul dianggap sebagai sifat. Sedangkan ulama nahu menganggap sifat itu cuman naat saja. Makanya pengertian sifat oleh ulama usul lebih luas cakupannya ketimbang pengertian sifat oleh ulama nahu. Baik, kita kembali lagi ke kitab kita. Sifat wahiyah yaitu ma asy'ara bima'nan, sesuatu yang memberikan makna, suatu kata yang memberikan tambahan makna, yahtassu bihi, yang dengan makna tersebut menjadi khususlah ba'du afrodil am, sebagian hal yang ada pada keumuman. Jadi ma asy'ara bima'nan, suatu kata yang menambahkan makna, menambahkan arti, yahtassu bihi, yang dengan arti itu akan menjadi khususlah ba'du afrodil am, beberapa hal yang termasuk dalam am, beberapa hal yang termasuk dalam keumuman. Min na'tin, baik kata tersebut bentuknya na'at au badal, atau kata tersebut bentuknya badal atau hal, atau kata tersebut bentuknya adalah hal, atau tambahan tadi adalah atfu bayan. Jadi di antara mukhassis muttasil yang berikutnya adalah sifat. Di antara mukhassis muttasil yang berikutnya adalah sifat. Sekali lagi, sifat itu apa? Nah, biar lebih jelas, catat aja ya. Mukhassis muttasil yang ketiga adalah sifat, yang artinya adalah suatu kata yang memberi tambahan makna, di mana makna tersebut akan mengkhususkan beberapa hal dari keumuman. Suatu kata yang memberi tambahan makna, di mana makna tersebut akan mengkhususkan beberapa hal yang tadinya masuk ke dalam umum. Namun karena adanya sifat tersebut,
beberapa hal tersebut menjadi keluar dari keumuman. Baik, mudah-mudahan dengan contoh bisa lebih dipahami dengan jelas. Misalun na'at, contoh sifat yang bentuknya na'at. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, famimma malakat aimanukum, maka dari budak yang kalian miliki, min fatayatikumul, dari budak-budak perempuan al-mu'minat yang beriman. Ini adalah mukhasis muttasil yang bentuknya na'at. Mana na'atnya? Ini na'atnya nih, mu'minat. Dan na'at ini akan mengkhususkan, apa yang dikhususkan? Ma malakat aimanukum, budak perempuan. Jadi gini, ayat ini berkaitan dengan menikahi budak. Pada dasarnya, laki-laki yang merdeka, laki-laki yang statusnya bukan budak, haram untuk menikahi budak. Dia nggak boleh menikahi budak, ya, kecuali dia mengkhawatirkan kalau menikahi perempuan yang statusnya merdeka akan terjadi pertikaian, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu mungkin kuat menurut pandangannya. Yang kedua, dia nggak memiliki modal yang cukup, dan dia hanya boleh menikahi budak jika budak tersebut adalah budak yang beriman. Jadi hukum asalnya menikahi budak itu nggak boleh, kecuali ada sebab-sebabnya yang tadi. Dan jika dia memiliki sebab yang tadi dan hendak menikahi seorang budak, maka budak yang dia nikahi adalah budak yang beriman. Gak semua budak, yang dia nikahi hanya budak yang beriman. Di sini ada pengkhususan, yaitu hanya budak yang beriman, di mana bentuk pengkhususannya adalah sifat yang berupa na'at. Wa mithalul badal, dan contoh sifat yang bentuknya badal. Qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan Allah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh umat manusia. Apa itu? Haji ke Masjidil Haram bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, kalau misalnya bagi orang yang mampunya ini dianggap nggak ada nih, man istata'a ilaihi sabilnya dianggap nggak ada, ditutup ya. Maka gini umum artinya, dan bagi Allah, dan Allah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh semua manusia tanpa terkecuali untuk melaksanakan haji. Berarti semua manusia wajib melaksanakan haji. Siapa yang nggak haji dosa. Nah, ini umumnya, ini keumumannya. Tapi keumuman ini dikhususkan dengan sifat yang bentuknya badal. Mana? Ini dia. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Oh, berarti bagi yang mampu ini mengkhususkan keumuman di sini. Tadinya kan yang diwajibkan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, tapi dikecualikan dari seluruh umat manusia, hanya yang mampu saja yang wajib melaksanakan haji. Seperti itu. Ya, seperti itu dia contoh sifat yang bentuknya badal. Baik. Nah, contoh yang jelas untuk untuk sifat yang bentuknya na'at, ini dari dalil hadis biar lebih jelas saja. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Fisa imatil ghanami zakah." Pada hewan ternak kambing ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Oh, berarti semua kambing yang diternak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini hukum umumnya. Tapi ternyata di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan na'at.
Ini naat. Nambahkan sifat yang bentuknya naat. Di mana Nabi mengatakan saimah. Saimah itu apa? Yang digembalakan sehingga makannya cari sendiri, enggak beli. Digembalakan di padang rumput sehingga hewan-hewan tersebut nyari makan sendiri. Sehingga hewan ternak kambing yang memiliki kewajiban zakat enggak semuanya. Hanya hewan ternak kambing yang makannya cari sendiri dengan cara digembalakan. Berarti nggak semua hewan ternak kambing memiliki kewajiban zakat. Dikhususkan hewan kambing, hewan ternak kambing yang memiliki kewajiban zakat adalah hewan kambing yang digembalakan, yang nyari makan sendiri. Nah, di sini ada pengkhususan. Apa pengkhususannya? Bentuknya sifat. Sifat yang mana? Yang hal, yang badal, atau yang naat? Yang naat. Ini dia. Ini naatnya. Ya. Umumnya hewan ternak kambing memiliki kewajiban zakat, tapi nggak semuanya karena dikecualikan. Apa pengecualinya? Pengecualinya adalah saimah yang digembalakan. Itu dia contohnya. Baik, kita teruskan. Wa mithalul hal, dan contoh sifat yang bentuknya hal adalah qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam." Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka hukuman baginya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dan dia akan kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'addalahu, dan Allah telah mempersiapkan untuknya azaban aziman, azab yang sangat berat. Lihat hukumannya banyak benar. Dimasukin ke neraka jahanam, kekal, Allah murka, Allah laknat, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Nah, di sini ada pengkhususan, dan pengkhususannya berbentuk sifat yang hal. Mana itu? Ini dia muta'ammidan. Muta'ammidan ini adalah hal. Keadaan. Hal itu artinya keadaan. Nah, ini mengkhususkan yang umum. Ini mengkhususkan yang umum. Coba bayangkan kalau misalnya ininya dihilangkan, muta'ammidannya dihilangkan ya. Barang siapa membunuh orang yang beriman, maka balasan baginya neraka jahanam. Padahal terkadang orang yang beriman sah-sah saja untuk dihukum mati. Kapan? Jika dia melanggar syariat Allah. Contoh, jika dia membunuh orang yang beriman, maka dia dihukum kisos. Atau dia melakukan zina, maka dia dirajam. Nah, kalau dia dibunuh kan berarti membunuhnya karena suatu hal yang benar, sebab dia melanggar syariat Allah. Nah, kalau yang muta'amidannya ini dihapus, siapa yang membunuh orang beriman, ini bentuknya mutlak jadinya. Mau membunuh orang berimannya karena memang alasan yang benar atau alasan yang salah, sama saja akan dapat neraka jahanam. Ini jika muta'amidannya dihilangkan. Itu berarti umum. Siapapun yang membunuh orang beriman dengan alasan benar ataupun tidak, maka akan masuk neraka jahanam. Tapi ternyata keumuman tersebut Allah khususkan, di mana Allah menyebutkan sifat yang bentuknya hal. Apa itu? Muta'ammidan. Muta'ammidan. Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja tanpa alasan yang benar, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam. Berarti orang yang membunuh orang beriman tanpa sengaja, nggak sengaja, misalnya lagi naik mobil tergesa-gesa, nggak sengaja nabrak orang yang beriman meninggal, nggak sengaja dia nabrak, dia memang nggak ingin ngebunuh orang, tapi nggak sengaja, maka dia nggak akan terkena hukuman ini. Atau dia membunuh orang yang beriman karena alasan yang benar,
maka orang yang membunuhnya tidak terkena hukuman neraka jahanam. Sekali lagi, membunuh orang yang beriman secara sengaja tanpa alasan yang benar, maka akan mendapat hukuman neraka jahanam. Sedangkan orang yang membunuh orang beriman tanpa sengaja atau dengan alasan yang benar, maka dia tidak terkena hukuman neraka jahanam. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi sifat mukhasis muttasil yang bentuknya sifat ada 4. Ada naat, ada badal, dan ada hal. Adapun atfu bayan, nah ini atfu bayan di tambahan. Contohnya adalah dorobtu Muhammadan ra'sahu. Saya mukul Muhammad tapi kepalanya doang. Nah, ra'sahu ini namanya atfu bayan. Nah, atfu bayan. Jadi atfu bayan itu mengkhususkan sebagian dari keseluruhan, mengkhususkan sebagian dari keseluruhan. Ya, saya memukul Muhammad. Orang kan memahami semuanya dipukulin, seluruh anggotanya. Lalu dia menyebutkan ra'sahu, hanya kepalanya. Tuh gampangnya gini, akal tusamaka, saya makan ikan, ra'sahu, kepalanya doang. Berarti nggak semua ikan, tapi cuman kepalanya saja. Itu adalah contoh untuk atfu bayan. Baik, alhamdulillah dengan demikian selesai sudah pelajaran kita tentang mukhasis muttasil. Ini kita rangkum saja ya. Mukhasis muttasil ada 3. 1. Istithna, artinya pengecualian. 2. Syarat, artinya sebab akibat atau jika maka. Dan yang ketiga adalah sifat. Yang ketiga sifat. Dan ada 3 juga, ada 4, maaf. Ada 4 yang dimaksud dengan sifat di sini. Apa saja? Ada naat, badal, kemudian hal, dan atfu bayan. Dan keempat hal ini adalah kata yang memberikan tambahan makna, di mana makna tersebut akan mengkhususkan beberapa hal yang tadinya masuk ke dalam keumuman. Ya, naat kalau diartikan ya sifat. Naat itu sifat. Ja'a rojulun karimun, datang orang yang mulia. Karim itu sifat. Sedangkan badal sama, keterangan tambahan juga. Ya, keterangan tambahan juga. Contohnya tadi, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seluruh umat manusia berupa haji. Man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah badalnya. Yang wajib haji hanya orang yang mampu. Kemudian hal itu adalah keadaan. Contohnya gini. Nama Muhammadun jalisan. Muhammad tidur dalam keadaan duduk. Nah, gitu. Ya, namu Muhammadun jalisan. Jalisan di sini adalah hal, keadaannya. Keadaan ketika dia melakukan tindakan. Nah, di sini contohnya adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang beriman muta'ammidan, itu halnya secara sengaja. Dan yang terakhir adalah atfu bayan. Atfu bayan. Seperti contohnya tadi, akal tu sama ra'sahu. Saya makan ikan, kepalanya doang. Kepalanya saja. 4 hal ini, naat, badal, hal, dan atfu bayan, termasuk dari sifat. Dan sifat termasuk dari mukhasis muttasil. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini jelas dan mudah dipahami. Dan bisa mendapatkan dan bisa mendatangkan untuk kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Dan insya Allah
Pada pertemuan yang berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu macam mukhasis yang kedua, yaitu mukhasis munfasil. Al-mukhasis al-munfasil. Insyaallah hal ini kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.